bisa gitu? Kita ambil pengertian dari KBBI, Kamus Besar Bahasa Inggris, Bahasa Indo, Bahasa Indonesia. Tata negara dapat diartikan dalam dua hal. Pertama, satu negara adalah sebuah organisasi yang berapat pada suatu wilayah dan memiliki kekuasaan tertinggi secara sah serta ditaati oleh masyarakat di dalamnya. Kemudian yang kedua, negara sebagai kelompok sosial yang mendiami sebuah wilayah maupun daerah tertentu yang berada di bawah lembaga politik maupun pemerintah yang efektif, memiliki kesatuan politik berdaulat yang memiliki tujuan nasional yang ingin dicapai oleh suatu wilayah tersebut. Kemudian buat menurut sekalian konsep dasar negara. Konsep dasar negara. Pancasila ialah sebagai dasar negara yang juga disebut dengan dasar falsafah negara atau dasar falsafah filsafat negara atau filosofi ground plan dari negara, ideologi negara. Dasar negara adalah landasan atau tonggak berdirinya sebuah negara. Tanpa adanya dasar negara, negara tersebut tidak akan dapat berdiri seperti sebuah rumah, ya, yang tidak dilandasi dengan fondasi yang kokoh. Begitu juga dengan sebuah negara. Nah, makanya Pancasila menjadi sebuah landasan yang menjadi sebuah negara. Kemudian Pancasila sebagai dasar negara, karena nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan nilai yang esensial, serta nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan cita-cita bangsa Indonesia. Adapun kedudukan Pancasila, pertama, kedudukan Pancasila itu sebagai dasar negara Indonesia, sebagai landasan simbol negara Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang berfungsi. Yang kedua, sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Yang ketiga, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan keadilan. Ya, itu terdiri dari 5 nilai atau isi dari Pancasila ini. Kemudian teori terbentuknya negara. Teori terbentuknya negara itu, kalau kita mengacu kepada di sini, proses dapat menggunakan beberapa macam teori. Pertama, alam. Secara alami manusia merupakan manusia dan politis yang perlu mendirikan komunitas untuk mengemukakan pendapat serta mengembangkan pemikiran. Secara teori hukum alam, bahwa terbentuknya negara itu secara alami, bahwa pada dasarnya setiap manusia itu memiliki kebutuhan atau butuh pertolongan dari si A membutuhkan pertolongan si B, begitupun si B membutuhkan pertolongan si C. Nah, kemudian manusia itu pasti sehingga untuk terbentuknya mengasumsikan inovasinya, menggunakan inovasi manfaat, jadi manusia itu membuat suatu komunitas. Kemudian teori ketuhanan. Doktrin ini memiliki pandangan bahwa hak pemerintah yang dimiliki raja bersumber dari Tuhan. Yang ketiga, teori kontrak sosial, bahwa kekuasaan pemimpin berkuasa tidak pernah mutlak, tetapi selalu terbatas. Yang keempat, teori kekuatan. Dapat diasumsikan bahwa terbentuknya suatu negara disebabkan oleh adanya pertarungan kekuatan yang mana pemenangnya yang akan membentuk sebuah negara. Kemudian sekarang ada bentuk negara.
yaitu merupakan kepala daerah diberikan kesempatan dan kewenangan untuk mengurus seluruh urusan pemerintah di wilayahnya sendiri. Sistem ini dikenal dengan istilah otonomi daerah atau swasta. Yang selanjutnya adalah dari sisi pelaksana dan mekanisme pemilihan. Pertama itu pemerintahan monarki, ya. Yang kedua pemerintahan oligarki. Nah, pemerintahan monarki ini pemerintahan yang model pemerintahannya itu adalah dikepalai oleh seorang raja. Dan yang kedua adalah pemerintahan oligarki, di mana kekuasaan yang dipegang oleh sekelompok orang yang selalu mengendalikan kekuasaan untuk mewujudkan keinginan mereka sendiri. Nah, di sini yang ketiga adalah bentuk pemerintahnya yaitu demokrasi, di mana pemerintahan demokrasi ini mencitrakan kedaulatan tertinggi ada pada rakyat atau berdasarkan kekuasaannya pada pilihan dan kehendak rakyat melalui mekanisme pemilihan umum. Nah, selanjutnya relasi negara dan agama atau hubungan negara dan agama. Di sini satu ada paham teokrasi, ya, di mana negara menurut pandangan Islam, kata Buya Hamka, tidak lain daripada alat untuk melaksanakan hukum, kebenaran dan keadilan bagi rakyatnya. Jadi yang tidak adil bukan termasuk dari negara. Nah, yang pertama hukum teokrasi itu adalah hubungan agama dan negara digambarkan sebagai dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Negara menyatu dengan agama, karena pemerintahan menurut paham ini dijalankan berdasarkan firman-firman Tuhan. Ya. Yang kedua ada paham sekuler, di mana paham sekuler ini adalah memisahkan antara agama. Tidak ada hubungan antara sistem kenegaraan dan agama. Negara adalah urusan hubungan manusia dengan manusia lain atau urusan dunia, sedangkan agama adalah hubungan manusia dengan Tuhan. Yang ketiga paham komunis, di mana paham komunis ini yaitu agama dianggap sebagai suatu kesadaran diri bagi manusia sebelum menentukan dirinya sendiri. Kehidupan manusia adalah dirinya manusia itu sendiri yang kemudian menghasilkan masyarakat negara. Hubungan Islam dan negara di Indonesia. Menurut Munawir Sajidi, ada tiga aliran yang menganggapinya. Pertama adalah aliran menganggap bahwa agama Islam adalah agama paripurna yang mencakup segala-galanya, termasuk masalah-masalah negara. Oleh karena itu agama tidak dapat dipisahkan dari negara, dan urusan negara adalah urusan agama serta seterusnya. Aliran yang kedua yaitu mengatakan bahwa Islam tidak ada hubungannya dengan negara, karena Islam tidak mengatur kehidupan bernegara atau pemerintahan. Menurut aliran ini Nabi Muhammad SAW tidak memiliki untuk mendirikan negara. Yang ketiga, aliran ketiga ini berpendapat bahwa Islam tidak mencakup segala-galanya, tapi mencakup seperangkat prinsip dan tata nilai etika tentang kehidupan bermasyarakat termasuk bernegara. Nah, di sini ada hubungan Islam dan negara Indonesia satu, ya. Nah, yang menurut Munawir Sajidi ada tiga aliran menanggapinya. Aliran yang menganggap bahwa agama Islam adalah agama paripurna yang mencakup segala-galanya, termasuk masalah-masalah negara. Oleh karena itu, agama tidak dapat dipisahkan dari negara, dan urusan negara adalah urusan agama serta seterusnya. Lanjut dah. Terima kasih pada semuanya. Ya, demikian presentasi yang bisa kami berdua sampaikan mengenai negara, hubungan negara dan agama. Ya.